Bayangkan seseorang berdiri di tepi jembatan, malam yang dingin, angin menusuk kulit. Di bawah sana, sungai hitam mengalir tanpa suara. Orang itu bernama Arka, seorang musisi jalanan yang kehilangan arah hidup. Dan malam itu, ia sudah memutuskan untuk pergi. Arka dulu dikenal di lingkungannya sebagai pria yang penuh tawa. Setiap sore ia bermain gitar di trotoar, suaranya bikin orang-orang berhenti sejenak, tersenyum, kadang melempar receh ke kotak kecil di depannya. Tapi semua itu berubah ketika Rai, pasangan yang paling ia cintai, meninggal mendadak. Dunia Arka runtuh seketika. Musiknya berhenti, tawanya padam, dan hidupnya seperti tersedot ke dalam lubang hitam. Beberapa bulan setelah kepergian Rai, Arka hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan ia hanya bertahan dengan alkohol murah. Dalam pikirannya, satu kalimat terus berputar, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Dan malam itu, di atas jembatan, ia merasa semua selesai. Namun takdir punya cara aneh untuk menyapa. Saat Arka berjalan menuju jembatan, ia melewati sebuah gang kecil. Dinding bata yang biasanya kosong kini penuh warna. Ada mural bergambar Rai, sedang tersenyum, dengan tulisan besar, "Kami akan selalu menyalakan lampu untukmu." Arka terpaku. Hatinya perih. Ia tidak tahu siapa yang melukis itu, atau kenapa wajah Rai ada di sana. Tapi mural itu membuat langkahnya ragu. Keesokan harinya, Arka kembali ke gang itu. Di sana ia bertemu Nana, seorang muralis muda. Nana hanya tersenyum saat melihat Arka berdiri kaku. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan lampu kecil di bawah mural, lampu yang menyala saat malam datang. Arka tidak mengenalnya, tapi ia merasa seseorang peduli. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang sederhana mulai terjadi. Arka mendapati secangkir kopi hangat menunggunya di kafe kecil dekat gang, hadiah diam-diam dari Bima, seorang musisi senior yang dulu sering bermain dengannya. Dan perlahan, semakin banyak orang yang datang. Ada komunitas kecil, musisi jalanan, relawan, bahkan orang asing yang hanya ingin mendengar ceritanya. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menghakimi. Mereka hanya hadir. Arka awalnya menolak. Ia marah, merasa tidak pantas dibantu. Tapi setiap kali ia kembali ke gang itu, lampu di bawah mural tetap menyala. Seakan ada suara lembut yang berkata, "Kami masih di sini. Kamu tidak sendirian." Perjalanan Arka tidak mudah. Ia beberapa kali jatuh lagi, kembali ke botol, kembali merasa putus asa. Tapi kali ini berbeda. Ada tangan-tangan yang siap menopang. Ada telinga yang mau mendengar. Ada komunitas yang tidak menuntut apa-apa selain satu hal, tetap bertahan. Sampai suatu malam, Arka duduk di bawah mural itu dengan gitar lusuhnya. Ia memetik senar yang lama tak tersentuh. Nadanya sumbang, tapi jujur. Orang-orang di sekitarnya terdiam, mendengarkan. Musiknya bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk mencoba lagi. Dan di saat itu, Arka menyadari satu hal. Hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah, tapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada cahaya kecil yang terus menyala, bukan hanya dari lampu di bawah mural, tapi dari hati orang-orang yang tulus menemaninya. Malam itu, Arka menutup matanya, menarik napas panjang, lalu tersenyum samar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada alasan untuk tetap hidup. Karena kadang, cahaya bukan datang dari dalam diri. Kadang, cahaya itu datang dari orang lain. Dan tugas kita sederhana, cukup biarkan cahaya itu masuk, sampai suatu hari kita bisa menyalakan lampu kita sendiri. Dan dari situlah, Arka mengerti bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir.
Ada orang-orang yang tulus menjaga kita tetap berdiri, bahkan saat kita sendiri sudah ingin menyerah. Hidupnya memang hampir berakhir, tapi justru di titik itulah ia menemukan alasan baru untuk terus berjalan. Sebab ternyata, setiap langkah kecil menuju esok adalah bukti bahwa cahaya itu masih ada, menuntunnya perlahan keluar dari kegelapan.